Oh. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Yatasrun teman-teman semua. Dan alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan sore hari ini, pada hari Jumat ini, kita berada masih di Transmigrasi Sibungkur 2016. Yaitu kita berada di tempatnya Pak Judiwani, yang pada sore hari ini beliau tadi habis menyiram di depan. Dan kita lihat kegiatan beliau yaitu untuk saat ini yaitu menanam lagi nyiram yang bagian belakang ya teman-teman semua ya. Oke, jangan lama-lama lagi, kita lanjut ke TKP. Wes. Nah, itu beliau di sana lagi nyiram pakai gembor. Wes. Ini jangan salah-salah ya, ini gembornya dari Batu sana. Beliau bawa dari Batu, luar biasa. Nah, itu ya kayak hujan ya gembornya. Tuh kayak hujan seperti itu. Nah, kita tadi bersama Mas Sapri dari Sibungkur 17. Nah, kita lanjut langsung lihat Pak Judiwani lagi beraksi. Jadi kita jangan tinggalkan momen kita ya teman-teman semua ya. Untuk kegiatan Pak Judiwani pada hari ini sore hari ini lagi nyiram. Biar tanamannya basah. Tanahnya karena kering seperti ini ya, jadi harus disiram biar cepat perkembangan daun bawangnya ya, karena tadi pagi habis dipupuk, sorenya langsung digas disiram ya. Kalau yang sebelah sini sudah disiram ya teman-teman semua ya, sore sebelah sini sudah disiram, sudah selesai. Untuk daun bawangnya tadi sudah dilep. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Nah, ini kita swingnya pelan-pelan. Nah, tuh, wis luar biasa. Nanti kita lihat ke belakang sana ya, jalan-jalan ke belakang sana untuk melihat yaitu yang sudah dibakar ya tanamannya. Insya Allah Pak Wani akan tanam padi lagi bagian belakang. Ini kegiatan beliau ya. Kita liatin, wes kayak air mancur. Kayak hujan. Buatan, Pak. Oh, hujan buatan. Oke, siap. Gembornya bagus, Pak. Oh, itu gembornya itu anu juga nyiram juga itu sebelah sana. Dan Pak siapa namanya? Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, nggak ada separuhnya sekarang. Nah, itu lagi nyiram tuh. Wis. Hujan buatan. Kalau untuk pesanan 150. Pesanan 150? Iya. Dari Jawa? Tapi lebih tebal Pak, kalau ini kan kita cari yang murah. Cuma 85. 85? Tapi kegunaannya setahun ya. Setahun ya? Kalau penggunaannya secara teratur ya lebih. Oh, lebih ya. Wih, bentar aja loh langsung habis ya. Padahal segitu banyaknya itu. Kalau dibanding sama gembor yang dari plastik itu, kelebihannya jauh berbeda. Jauh berbeda lebihannya. Iya. Kalau itu kan keluarnya cuma sedikit-sedikit. Kalau ini kan langsung. Itu langsung bior. Iya. Kayak apa ya? Hujan. Hujan. Ya, walaupun manual tapi kan agak mempercepat maksudnya. Betul. Kalau yang dari plastik itu kan lambat lah. Nah, ini habis disiram, wah kelihatan luar biasa. Jadi kelihatan hijau, wah kan. Ini yang kita bahas ya tadi pagi. Ini, wih luar biasa. Tebel-tebel betul dan harus memang asupan airnya memang perlu banyak. Nah kan udaranya masih sumuk panas ya. Iya, keluar, keluar dari bawah sini ke atas. Iya, masih sumuk. Karena tadi cuma gerimis saja, Pak. Di sana banter lebat loh. Ah, sini tetap kering ini, Pak. Makanya kita melanjutkan untuk penyiraman tadi. Oh. Habis ngecerik yang sebelah sana. Oh, sudah dikecerik? Sudah. Wis, luar biasa. Saya lihat ke sana dulu, teman-teman semua. Ya, kalau kita kecerik lagi, Pak. Karena isinya lebih enak. Oh, ini. Oh, ini dikecerik lagi, berarti ini mau ditanam lagi di.
Ini sudah dikecerik kembali sama Pak Sudiwani. Ini ya teman-teman semua ya. Ini pun sudah, ini pun sudah dikecerik ulang, sudah disiram juga. Wes, berarti ini besok sudah, kalau enggak nanti malam sudah ada daun bawang lagi ditanam lagi teman-teman semua. Nah ini memang ya begini PR-nya, apa namanya, untuk daun bawangnya di PR, yaitu gimana sih kok daun bawang ini tidak besar. Nah, jadi Pak Wani masih punya PR, yaitu untuk jangan lupa disiram ya. Kalau saat ini di sebelah sini jangan dilep, tidak bisa dilep karena di bagian belakang itu mau dikeringkan seperti itu ya teman-teman semua ya. Dan alhamdulillahnya ini sudah dikecerik ulang. Nah seperti ini kan sudah dikecerik ulang dan nanti akan ditanam. Nah ini sama yang di sebelah rumah, padahal ini duluan ya tanamannya, cuman lebih perkembangannya lebih pesat yang di sebelah rumah sana, karena yang sebelah rumah sana sering disiram ya. Kalau yang sebelah sini jarang disiram seperti itu. Dan pasukan airnya lebih banyak yang di depan sana dibanding yang di sebelah sini teman-teman semua ya. Nah kita lanjut ke belakang, tapi kita putar dulu ke sana ya. Masih harus kita lewat sebelah sana ke sini karena sini masih dalam untuk areal airnya. Harus mowot ya, takut ada tawon juga. Kemarin ini di sini ada penyengat, di sini penyengatnya luar biasa besarnya, takut kita kalau nyebrang situ. Nah itu beliau nyiram di sana ya, kita biarkan jangan diganggu. Dan Mas Apri ada di sana, Mas Apri ada di rumah, baru datang dari Sulawesi, sudah 3 hari di sini sih, di Sepunggur 17, tapi beliau di tempat bapak angkatnya di sana Sepunggur 17. Dan ini lagi menyiram di sini ya. Dan ini bakaran Pak Sudiwani, ini dibakar seperti ini ya teman-teman semua ya, biar apa namanya, kayu-kayu yang berserakan di sini nanti habis akan dijadikan yaitu gulutan kembali seperti itu. Nah ini teman-teman semua, ini yang saya salut yaitu dari daun bawang yang ini. Dari kemarin saya salut dari sini karena apa saya bilang salut, yaitu tebalnya daun bawang ini sangat luar biasa, tebal-tebal banget. Saya heran dalam teknik Pak Sudiwani untuk mengembangkan daun bawang sangat luar biasa, karena beliau petani asal Batu, sudah pintar mengolah yaitu lahan dan sudah pintar mengolah tanaman ya. Jadi saya tidak ragu-ragu lagi untuk memperlihatkan ke teman-teman semua keberhasilan beliau, keterampilan beliau untuk mengolah lahannya. Dan hasil jeripayah beliau alhamdulillah sudah bisa beli lahan. Tinggal tergantung dari teman-teman semua. Sering Pak Wani menyebutkan itu untuk perawatan, untuk pengobatan, untuk pemupukan, itu sudah sering sekali Pak Sudiwani menyebutkan di video ya. Dan cara pemupukan itu harus bagaimana, penanaman, sampai penanaman pun sudah diterangkan sama Pak Sudiwani ya. Dan ini beliau lagi nyiram ya. Nah, itu Dek Anis dan Kak Rara di sana. Nah, kita nanti lanjut ke belakang ya. Kita ke belakang. Ini lahannya sudah bersih. Oh berani Pak. Oh, iya. Berani Pak. Berani Pak. Sudah selesai Pak. Oh sudah selesai. Wes luar biasa. Kalau disiram kelihatan seger gitu. Ya. Kayak orang. Iya. Orang kalau belum mandi. Siap komandan. Kalau orang itu Jol. Itu Pak Rudi itu di sebelah sana itu sama Mas Apri. Amit Pak. Oke. Ini mulai dari jam berapa nyiram? Baru aja Pak. Oh baru aja. Kita tadi kan habis tengah hari kita akan cari rumput, takut hujan kan. Sekalinya ditunggu-tunggu cuma gerimis. Gerimis saja? Iya. Habis itu kita ngecerik yang 3 bedeng itu kan. 3 bedeng itu? Iya. Wes luar karena biasa. Kan tanahnya sudah mengeras Pak. Jadi
mau penancepan lagi kan tambal sulam, kita kecerik dulu. Gitu. Iya, biar apa itu kita waktu nancepin itu nggak terlalu keras gitu maksudnya. Betul. Ya alhamdulillahnya yang sisa-sisa disempel itu kan sudah gemuk. Ya sudah besar lagi Pak. Ini juga sudah ngejar ini Pak, yang jenengan sempel ini. Iya. Ini sudah ngejar nih. Ini kan ada perbedaannya Pak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak disempel. Ini yang tidak disempel kayak gini. Nah ini berarti minta disempel. Iya. Ini minta disempel, disisakan ini jadikan bibit. Iya. Gitu. Jadi kan bisa mengejar apa itu badannya Pak. Iya betul. Apa itu Kegemukannya. Karena kalau banyak gini kan asupan makanannya harus banyak. Jadi nggak tercukupi. Betul. Nah ini berarti jenengan sudah siram semua ya ini. Ada berapa kulut ini? Sampai sana 16 Pak. 16 kulut ya. Yes. Luar biasa. Hanya menggunakan gembor Pak ya. Iya manual aja Pak. Manual. Karena Pak Dasrun belum membelikan sanyok. Ya itu tadi Pak. Karena kemarin ada bantuan dari hamba Allah itu kan kita apa itu? Belikan untuk kebutuhan anak saya. Oh itu alhamdulillahirobbil alamin Pak. Itu berkat doa beliau, berkat puasa Senin Kemis Kak Rara, Dek Anis dan Ibu ya. Ini saya salut sama anaknya Pak Wani. Luar biasa. Senin Kemisnya boleh saya acungi jempol, dan tirakatnya untuk puasa ya Allah ya Rabb, luar biasa ya. Itulah betul kata Pak Wani, bekerja dan didampingi dengan doa. Alhamdulillah anak Pak Sudiwani selalu berdoa dan berpuasa Senin Kemisnya luar biasa. Saya salut sama Pak Wani. Ya jangan. Kita kan manusia biasa. Ya. Kita kan punya guru. Kan sama gurunya kita diajak cari kitab merah ke barat. Jangan kebanyakan guyon. Dengan ini kalau ngomong itu yang serius Pak. Ya kan ada seriusnya dan ada guyonnya Pak Wani. Kalau kita mencari kitab merah ya harus kitab merah gitu loh. Gimana lagi? Alhamdulillah sebelah ini loh Pak. Yang kemarin subur, sekarang juga subur lagi sudah. Mana? Ya itu karena yang sebelah sini itu dekat air. Iya. Dia meresap. Oh iya ya. Tapi ini akar pakis itu loh Pak. Iya pakis besar itu. Berarti ini itu tuh. Malah yang kemarin baru iya, padahal kan masih tetap dua-dua ini sebagian. Malah tapi sudah ngejar. Ini malah bisa ke pasar nih Pak. Kapan Pak pasar? Tadi Pak Hakim sudah ngebel, sudah bisa dipanen nggak? Ya kalau kita panen itu sebenarnya bisa aja. Bisa. Pak. Tapi alangkah baiknya kita tunda sebentar karena keinginannya itu kan mendapat yang lebih banyak maksudnya. Betul. Biar perkembangan dulu, mengembangkan dulu. Iya maksudnya. Anaknya lebih banyak lagi. Memang saya heran kalau yang sebelah sini ya. Iya. Ini cepet banget ya. Cepet banget. Apa namanya? Rumputnya maksudnya. Jadi kan kalau ngomong serius Pak. Iya. Cepet banget berkembang gitu loh maksud saya. Lah biarpun 2 sudah jadi 3 gini ya. Hampir jadi ini sudah jadi 4. Iya. Tapi kan apa itu kesuburannya beda gitu loh Pak. Iya. Suburannya beda. Nyiram sudah banyak loh. Masih kering kan di dalamnya. Jadi kan apa itu sore nyiram, paginya minta nyiram. Pagi nyiram. Semoga ini hujan terus jadi apa namanya biar seger maksudnya. Ya, biar seger seperti itu. Jadi kita tinggal apa itu penyemprotan. Kalau ada bantuan dari yang kuasa diberi hujan, kita cuma penanganan dari penyemprotan Pak. Betul. Karena hama itu kalau kita tanggulangi dengan penyiraman juga bisa mengurangi ya. Iya. Betul. Karena kalau apa itu kena
embun tebal itu juga pengaruh sama daun, Pak. Daun ya? Iya. Yang pasti itu jadinya bercak, pucuk merah itu pasti, pembusukan itu pasti. Saya lihat punya Mas Hendrik ini, maaf ya sedikit cerita untuk jenengan. Saya lihat punya Mas Hendrik itu begini, Pak. Apa namanya, pucuknya ini agak gimana ya, menguning, kayak punya sampean yang kemarin itu loh. Ya begini nih, ada yang tua seperti ini gitu loh. Ini kalau kita masih tenang, Pak. Dikarenakan ini kan daun tua. Tapi yang daun untuk apa itu namanya, pupus, Pak. Pupus ya, ya. Tunas. Tunas. Ini dia sudah besar. Ada lagi susulan adiknya. Jadi yang nomor 3 atau nomor 4 itu pasti menguning. Nah ini contohnya, Pak. Karena dia mau mecah. Gitu. Mecah kedua. Nah terus kalau seandainya, maaf ini sedikit tanya untuk Pak Wani, kalau seandainya ini kan pupus, kalau ada yang begini harus diapain, Pak? Ini kita harus penanganan, Pak. Penanganan dengan cara kita kasih Amistar sama apa itu vitaminnya. Oh, gitu. Vitamin pupuk daun ada Gandasil B atau pakai Grand Tonic itu bisa. Grand Tonic atau Gandasil B ya. Dengan Amistar, Grand Tonic. Itu ya pupuk daunnya. Oke, siap. Karena Amistar ini kan untuk penebal daun, pencegahan busuk daun. Itu di tanaman lombok, daun bawang ataupun bawang merah itu harus pakai. Dengan cara yaitu maaf ini sedikit tanya lagi untuk pembelajaran kita semua, yaitu cara penyemprotannya itu dijadikan satu atau bagaimana? Diaplikasikan satu, Pak. Jadikan satu. Iya, tapi alangkah baiknya itu untuk pemupukan daun. Kita ngasih vitaminnya khusus daun aja, Pak. Daun aja. Kalau misalkan kalau dicampur dengan racun itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pakai insek nggak boleh. Oh, jadi paling paginya itu dikasih racun atau kalau bisa racunnya sore, Pak. Racunnya sore, berarti racun sore, pagi dikasih untuk pupuk. Oh, pupuk siap. daun. Siap. Jadi kan ada selingannya, Pak. Jadi jarak 1 hari lagi dibalik. Iya, sorenya yang vitaminnya, paginya yang racun. Oh, begitu. Siap. Karena saya tadi perhatikan memang untuk kalau nggak dikocak gitu, Pak. Dosisnya itu harus, kalau penyakitnya itu rendah, kita kasih dosis itu rendah, Pak. Jangan sekali-sekali kita kasih dosis tinggi. Oh, gitu. Kalau dikasih dosis tinggi, nanti sudah kebal penyakit itu. Oh, gitu ya. Iya, penanganannya kita lebih susah. Maaf Pak Wani, ya, jenengan ngerokok enggak nih Pak Wani? Insya Allah bisa, Pak. Soalnya saya minta maaf ini teman-teman semua, saya bukannya bermaksud apa-apa, tapi ini saya menghilangkan agas. Ngeri nih. Saya dikerak agas ini karena mendung seperti ini. Oh ya Allah ya Rob, ngeri. Karena takutnya kalau nggak diantisipasi dari awal, Pak. Ya mohon maaf dulu. Kalau memang kalau sudah ahlinya, ibaratnya kayak Mas Ari, Mbah Sur itu kan sudah ahlinya dari segi penanaman. Kalau saya kan masih tahap-tahap belajar. Jadi kalau untuk dosis kita nggak berani untuk kasih tinggi, Pak. Gitu. Jadi kita meraba ya? Iya. Dari dosis rendah dulu, antisipasinya gimana kan gitu. Oke, siap. Karena beda lokasi, beda kondisi. Betul, beda kayak di Jawa pun harus menggunakan racun dosis dosisnya besar semua. Kalau di sini hanya dosis rendah gitu. Karena kalau kayak di Sepunggur 17 sama Sepunggur 16, perataannya juga beda, Pak. Beda ya? Karena di sana gambut, sebagian tapi. Ya. Di sini kan tanah. Betul. Dari segi daun ketebalan beda, bobot beda. Betul. Tadi saya melihat juga di tempatnya Pak Pak Duta. Ya, kalau alhamdulillah suburannya memang subur, Pak. Kalau di gambut. Alhamdulillah tempatnya Pak Duta sama kayak punya jenengan ini tanahnya, dan alhamdulillahnya sudah hidup seperti ini nih. Sudah ngelilir lah, ya, katakanlah sudah tapi ya belum seperti ini. Tapi sudah ngelilir seperti inilah. Nih contoh nih seperti ini. Alhamdulillah sudah bagus untuk perkembangannya, dan tinggal kita lihat tahap berikutnya gitu ya. Nah, ini ilmu sangat berguna kalau teman-teman semua yang sebagai petani untuk pembelajaran Pak Wani. Nah, ini yang bahaya ini, Pak.
Mohon maaf dulu. Apa itu? Ini kalau cuaca gerimis-gerimis ini, hujan nggak hujan, kayak tadi siang kan ada hujan, ada panas. Itu justru bahaya. Kenapa? Kalau kita nggak penanganan ekstrim. Daun mudah gosong. Nah ini contohnya. Oh gitu. Ini pasti terjadi. Kalau jenengan tadi bilang pucuk merah, ini buktinya. Nah iya itulah. Nah begitu. Ini Mas Hendrik. Ini daun nomor 3. Padahal daun tua. Tapi ada juga yang begini Pak. Saya tadi cermati, betul-betul saya cermati. Yang di sini nih, yang tunas ini sudah begini. Ada yang merah pucuknya gitu loh. Harus Pak, itu karena ibaratnya kalau bisa nanti kalau nggak hujan, Amistar sama skor. Amistar sama skor ya? Ya itu dulu. Habis itu selang 1 hari kita kasih vitamin, jebret. Oh, Amistar sama skor ya? Ya. Siap. Beda lagi kalau ada ularnya Pak. Kalau nah, ulatnya ini cuaca ini yang menjadikan ulat ini Pak. Oh. Bahayanya di sini. Makanya saya tetap nyiram. Biarpun ada gerimis hujan, saya tetap nyiram. Antisipasinya itu. Antisipasinya mengundang ulat. Ulat ini cepat jadi. Kaper ini bertelur ini telurnya. Oh. Ini kalau jadi berapa ratus ini? Oh ini. Oh gini tuh. Ini telur ini dari kaper Pak. Selang 3 hari jadi ulat semua. Banyak. Ngeri telurnya banyaknya nih. Kalau kena mendung panas gerimis, cepet jadi Pak. Dan juga daun pasti banyak yang patah Pak. Oh gitu. Iya. Kalau di kampung saya namanya wedangen. Wedangen. Lonyoh itu pasti Pak. Karena bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pembusukan, busuk daun. Nah, saya tanya sedikit lagi buat Pak Wan ini. Kalau kita telat penyiraman, efek sampingnya apa Pak? Efek sampingnya akar ini nggak kuat menjalar. Biarpun di pupuk kimia ataupun pupuk POC, dia nggak terserap. Dia tidak terserap ya? Karena akar ini mau berjalan, dia ini terlalu keras Pak. Udaranya terlalu sumuk. Beda kalau dia dikasih asupan air, dia pergerakannya itu dari segi kesuburan tanah, dia enak untuk berjalan. Gitu. Dia semakin kering, dia semakin musret. Karena nggak ada yang diasup, dia mengecil Pak, tapi keras. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita ibaratnya untuk pembelajaran ya, mohon maaf dulu saya juga belajar. Kalau kita nggak dikasih air, kita waktu bekerja panas-panas, kita kan ya kehausan Pak. Betul. Sama dengan akar ini kalau mau merayap, dia nggak kuat Pak merayap, karena tanah ini kan terlalu keras. Terlalu keras ya, yang seandainya ini ya, anggaplah ini kan tanah keras seperti ini. Iya. Kalau kita tidak disiram, akar itu tidak bakal meresap ke dalam. Iya, padahal ini sudah disiram, tapi masih kering kan gitu Pak. Betul. Apalagi ini nggak dikasih air. Makanya perlunya asupan air. Tuh, jadinya untuk menggumburkan tanah, akar biar merambah ke tanah-tanah yang keras menjadi lunak. Iya, jadi kan kesuburan tanah ini terjaga maksudnya. Betul. Biarpun dikasih pupuk, kalau tanah ini kering terus, nggak termakan juga Pak. Betul. Dia penguapan, terbuang. Yang dimakan cuma sedikit waktu kena air hujan. Iya. Kan sia-sia kita dalam segi pemupukan. Betul. Makanya harus sering-sering nyiram. Ini suatu contoh kalau 4 hari Pak, mohon maaf. Kalau nggak disiram lagi, kalau misalkan nggak ada hujan, pasti memerah semua ini. Iya, betul. Karena kena apa ini zatnya pupuk tadi dari bawah. Iya, betul sekali. Sama tanah ini kan sudah menguap Pak. Hawanya kan panas lagi. Ya. Kalau ibaratnya asupannya air cukup, jadi kan seger-seger Pak. Iya, dia lebih cepat pembesaran dan pemecahan. Iya, dari segi penyuburannya dia terjaga. Betul. Pola makannya tercukupi. Jadi dia kan seolah-olah dia itu nggak ada hambatan untuk berkembangnya. Betul.
Ya ada kalanya kita dalam 3 hari 4 hari kesendat untuk penyiraman, kita kasih lagi kan. Betul. Gitu. Tapi kalau berlarut, ya kita mohon maaf dulu, kasihan kan gitu. Betul. Jadinya makanya sama Pak Wani ini selalu disiram. Tetapi alhamdulillah ini ya teman-teman semua ya sudah kelihatan menghijau. Kalau tadi siang kelihatan merah, tapi untuk sore hari karena ini sudah disiram jadi kelihatan hijau. Terus saya lihat dia kan minum, Pak, sudah kelihatan seger kan. Ya, terus pucuknya ini jarang yang kuning kecuali daun yang tua seperti ini tuh, kuning. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa selamat sampai tujuan kan gitu. Amin amin ya Allah, amin 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 ya Allah. Karena takutnya kalau hujan panas kebanyakan itu terbakar, Pak. Ini contohnya. Mana, Pak? Ini kalau jenengan nggak jeli nggak tahu ini. Iya. Ini daun terbakar ini. Oh gitu. Padahal ini daun nomor berapa ini? Kan? Iya betul. Nah betul, ini terbakar nomor juga. 2. Kan? Terbakar, Pak. Karena dia begitu panas banter, dia nggak kuat nahan. Di antara salah satunya itu ada yang kalah. Ada yang kalah ya? Iya pasti. Biarpun daun muda, dia ada yang langsung patah dekluk gini, dia tidur. Model layu, Pak. Habis itu mengering langsung. Oh gitu. Iya. Karena dia akar ini mau merayap. Pas yang dirayap itu pupuk, otomatis dia nggak kuat nahan, Pak. Betul. Daun ini. Jadinya daunnya ini langsung layu. Iya. Panas juga dari panas juga. Habis itu kalau kedepannya itu yang kalah batangnya, pasti membusuk. Oh gitu. Nah itu ya teman-teman semua ya, buat teman-teman semua ini bisa buat pembelajaran ya. Termasuk saya sendiri, saya pun memahami. Saya juga belajar, Pak. Saya memahami teknik ini dari Pak Sudiwani. Sedikit besarnya saya belajar untuk mengoreksi seperti apa sih daun bawang ini kemauannya seperti apa, dan cara penyiramannya, dan cara teknik perawatannya, pengobatannya. Itulah saya pengen belajar sama beliau seperti apa sih itulah. Apalagi kalau bawang merah, Pak, itu air itu harus terjaga. Harus terjaga. Iya. Misalkan jarak selang 1 hari, ya harus selang hari. 1 hari. 1 hari lagi. Iya. Kalau dia umur sudah 8 atau 50 ke atas, sudah waktunya pembuahan bikin buah, dia itu akan disendat air. Oh gitu. Iya. Itu air sudah dikurangi. Karena dia sudah lanjut umur. Oh gitu. 50 sampai menginjak 70, 90 panen. Gitu. Iya. Oke Pak Wani, saya tidak tahan lagi sudah. Kenapa, Pak? Terima kasih. Terima kasih atas agasnya. Saya pembicaraannya ini kita dikerek kayak gini ya Allah ya Rob. Kita lewat mana sini Saya mau nanya, Pak. Kemarin itu? Pak kampel lombok hijau atau merah, Pak? Panen lombok hijau, Pak. Yang dari sini. Harga 20 per kilo. Kalau misalkan punya saya di panen hijau, oh enggak apa-apa, panen hijau monggo. Karena kalau nunggu merah, Pak, itu masih jarang-jarang. Iya betul. Tapi kalau kita di panen hijau, Pak, dia itu sudah mengurangi dari pembuahan merah. Jadi untuk mempercepat pertumbuhannya. Siap. Mengurangi apa itu makanannya kan gitu. Oke, siap. Enggak apa-apa, kalau jenengan mau panen enggak apa-apa, nanti dikomunikasikan saja sama pembelinya. Iya. Dan lomboknya. Nah, itu ada prik di sana tuh lagi nongkrong di bawah kolong itu. Itu berembuk, Pak. Berembuk di bawah kolong itu. Iya. Nah, kita di depan ini teman-teman semua, dan saya mau perjalanan saya pulang ini karena waktu sudah sore, takut kemalaman. Karena ini ada yang merah, Pak. Mana? Yang bibit sisanya Pak Kamto itu. Nah, ini Pak. Nah kan? Nah iya, itu kan merah, Pak. Itu bisa dipanen semua, Pak. Nah ini kan sudah mau merah ini. Itu bisa dipanen semua, Pak. Maksud saya dipanen, ditaruh, sayur. Ditaruh. Jadi saya nggak jadi ngambil untuk bibit loh, Pak.
taruh di kresek, ya bawa pulang gitu. Tapi jangan, itu buat bibit dulu tuh. Sayang Pak Wani, saya terus terang sayangnya karena apa? buahnya itu loh Pak, segini-segini kan. Ya mau menciptakan bibit sendiri gitu loh maksud saya. Iya. Makanya saya tak suruh itu apa namanya, semua ini dijadikan bibit. Bisa. Bila mana ada yang mau dijual, nanti yang penting bibit sudah di apa namanya ada. Terus yang terutama bibit lah. Iya. Kita ciptakan bibit sendiri di sini biar enggak beli dan beli lagi. Terus gini terus Pak. Ini jangan diode-ode. Nanti kalau saya pindah jadi tinggi lagi jenengan bingung nanti. Yang saya lucu ini kecil-kecil sudah berbuah. Ini baru 5 cm ini. Nah, ini kecil-kecil sudah buah besar tuh. Ya, itu. Sama sini juga ini. Nah, itu buah tuh. Karena lama waktunya pemindahan nggak dipindah. Oh, gitu. Dulu sisanya yang kecil-kecil banget. Kalau untuk mengatasi ini, mohon maaf saya bisa. Oh, bisa ya. Asalkan sama yang kuasa diizinin, masih bisa. Betul. Itu buahnya lebat betul loh Pak Wani. Iya itu Pak. Berarti kan berani untuk dijadikan bibit. Nah maksud saya silahkan dijadikan bibit dulu. Kalau bibit sudah mumpuni, banyak jenengan tanam, nanti apa namanya, jadi bibit itu jenengan tidak apa namanya beli lagi, tinggal jenengan mengolah bibit sendiri. Makanya karena yang warna mangkel-mangkel itu sudah banyak Pak, yang mau merah itu. Ya, tapi saya bilang tanya sama ibu kemarin, apa namanya, mau dijadikan bibit. Mau jadikan bibit, tapi harus saya tanyakan sudah merah seperti itu. Nanti Pak itu panennya iyakah, betul kah? Betul Pak, karena kalau belum merah betul, dia itu kalau diambil dijual itu masih ringan. Oh enggak, maksudnya dijadikan bibitnya? Belum. Oh belum ya. Kalau merahnya itu belum merah pure, itu belum Pak. Pantes Ibu bisa menilai juga ya. Iya, karena kalau merahnya itu masih merah kayak wortel atau kayak gini, belum merah pure, belum Pak. Oh gitu, betul. Karena masih keras. Wah luar biasa. Karena dia sudah lembek, nah itu berarti sudah tua betul. Wah memang Ibu sama sudah Pak Wani sama Ibu ini sudah luar biasa. Dulu kan istri saya kerja di pembibitan. Oh ya pantas. Nah ini nanti kita jadikan bibit banyak betul ini, wes. Nah semoga dalam pemilihan bibit, tapi beda-beda loh Pak Wani. Iya beda Pak. Ini beda. Nah kan ada yang panjang. Ada yang panjang, ada yang model gundek gini Pak. Terus ini hijaunya pun beda. Iya hijau pekat. Nah ini ada yang merah betul tuh. Ini pun beda. Iya. Ini beda. Nah, itu kan sudah semu-semu coklat itu mau jadi merah. Yang ini beda lagi Pak. Iya. Ini yang saya mau ini Pak. Jadikan yang bibit. Lebih besar, panjang. Nah, maksud saya ini yang jadikan bibit. Nih. Itu beda. Kalau yang ini kan beda lagi. Iya. Ini kecil, panjang. Kalau ini besar-besar, tapi buahnya nggak seberapa banyak. Tapi nah, kan? Jangan bilang enggak usah banyak. Sekali diginiin goyang semua tuh. Tapi kasihan yang rebah-rebah ini loh Pak. Iya itu wes sayang. Ini memang Sudiwani itu kurang ajar. Ini enggak ditolong tanamannya, kasihan kan, seharusnya dikasih. Enggak begitu lancaran, sebetulnya itu Pak dasrun-serunnya dilancaran. Dasrun-serunnya dilancaran, enggak berangkat-berangkat, jadi ini rebah semua. Kalau dimintai tolong itu yang betul-betul Pak. Ini yang di bawah belum panen, yang atas sudah tumbuh bunga lagi tuh. Nah ini kan 3 hari lagi sudah merah Pak ini. Iya. Yang ini kan. Nah itu makanya kemarin saya bilang sama Ibu warna coklat. Tak suruh jadikan bibit itu. Wah ini rebah semua loh Pak Wani. Iya. Buahnya tuh teman-teman. Waduh. Ini kesalahan. Pantes ada yang komen Pak Wani. Iya kesalahan kita Pak ini. Memang seharusnya kita jaga, kita rawat betul-betul kan. Ini keteledoran kita. Tapi kan kita akan membagi waktu Pak Wani. Iya. Padahal kalau dikerjakan ini nggak memakan waktu 2 jam Pak. Alangkah baiknya besok dikerjakan. Entah itu sore, entah itu kapan kan gitu. Nah ini kita lihat ini teman-teman semua. Nah ini kan belum mateng
betul Pak. Oh, kukira ini sudah ini sama ini belum. Oh, kukira ini sudah jadi bibit ini. Belum. Ini kan masih ada warna coklat-coklat, ini belum boleh diambil kalau waktu kita panen. Oh. Apalagi yang ini Pak, ini belum boleh. Dari segi bobot kurang. Oh gitu. Kalau dia sudah masak, dia ini nggak keras Pak. Lembek. Iya, agak lembek. Nah itu beratnya beda. Betul. Weh, saya dapat ilmu banyak ini. Wes, ini juga sama ini. Ini kalau ini belum juga. Oh belum, masih belum. keras. Nah masih kalau keras. ini sudah. Itu sudah. Nah ini kan sudah agak lembek. Jangan dulu. Kalau dia masih keras Pak, dia itu masih ringan. Tapi kalau dia masak betul, dia itu berat. Kalau dalam perkarungnya selisihnya itu 7 kilo pasti. Oh gitu. Iya. Tapi saya suka yang ini Bang Wani. Iya besar. Sudah coklat ini kan mau merah. Apa kalau dijadikan bibit ini, kayaknya ditimbang ini lebih banyak ini sih. Iya. Tapi kita kalau bikin bibit ini kan ujung ini dipotong 1 cm, ujung ini yang bawah ini kan 2 cm. Jadi kita ambil tengah-tengah ini cuma 3 cm atau 5 cm. Gitu. Iya. Jadi yang ujung pangkal ini harus buang. Ujung paling bawah ini harus buang. Berarti ujung sini di sayur, ujung sini sayur, sini jadi bibit. Ini orang nggak mau rugi. Jadi itu sangat berguna sekali Pak Wani. Ini kalau jenengan mau bikin apa sop? Ya bakso itu ya. Padahal dijual sudah dapat uang. Dapat uang itu. Iya. Ya, dapat berapa kilo ya? Ya mungkin kalau on ya. Masih 3 on. 3 on ya. Masih ada. Oke, terima kasih Pak Wani ya. Karena ini durasi sudah panjang dan waktu sudah gelap. Dukung terus channel Zasrun di transmigrasi maupun di luar transmigrasi. Dan terus terima kasih buat hamba-hamba Allah dan terima kasih buat teman-teman semua terlalu mendukung channel Zasrun. Terima kasih Pak Wani. Sama-sama. Semangat selalu untuk bertani. Semoga ada rezeki buat Pak Sudiwani untuk lahan pertaniannya Pak Alhamdulillah. Sudiwani. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kita akhiri video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.